Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan iman, Islam, serta ihsan, sehingga pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, Ustazah masih bisa menyapa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kinata Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kelas 3 pembelajaran Al-Islam tentang tema surat Al-Bayyinah. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Bayyinah? Saya Ustazah. Oke, yuk. Tetapi anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini atau kegiatan pada kesempatan kali ini, kita sama-sama berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa pagi hari ini kegiatan pembelajaran tentang surat Al-Bayyinah dapat berjalan dengan lancar. Anakku sekalian, kita akan mempelajari surat Al-Bayyinah, tetapi sebelum itu kita harus mempelajari tujuan pembelajaran surat Al-Bayyinah ini. Yang pertama adalah siswa dapat memiliki sikap disiplin dalam membaca dan menghafal Al-Quran surat-surat juz 30. Kemudian yang kedua, siswa dapat membaca surat Al-Bayyinah dengan benar. Tujuan berikutnya adalah siswa dapat menunjukkan hafalan surat Al-Bayyinah, dan adapun tujuan yang terakhir adalah siswa dapat menyalin surat Al-Bayyinah dengan baik dan benar. Anakku sekalian, marilah kita sama-sama menghafal dan mempelajari bacaan bunyi surat Al-Bayyinah. Yuk kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu kitab Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus atau benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Lah, pengertian surat Al-Bayyinah, anak-anakku sekalian, setelah kita memahami bacaan dan artinya, apa itu surat Al-Bayyinah? Surat Al-Bayyinah merupakan surat ke-99 dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Madaniyah yang berjumlah 8 ayat, dan artinya surat Al-Bayyinah itu adalah bukti yang nyata. Surat ini menjelaskan tentang kisah orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah, meskipun telah ditunjukkan dengan bukti yang nyata, yaitu adanya seorang Rasul yaitu bernama Muhammad, dan kitab kita adalah kitab Al-Quran. Orang-orang yang kafir dan musyrik tidak mau beriman akan dimasukkan ke syarrul bariyah, yaitu dimasukkan ke seburuk-buruk makhluk dan dimasukkan ke dalam neraka yang atau neraka jahanam, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dimasukkan ke dalam golongan ke khairul bariyah, yaitu sebaik-baik makhluk, dan akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu surga Aden, dan akan hidup damai, tentram, abadi. Kandungan surat Al-Bayyinah yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran merupakan bukti yang nyata yang harus kita yakini. Orang-orang yang kafir dan ahli kitab akan dimasukkan ke dalam golongan syarrul bariyah, golongan seburuk-buruk makhluk, dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal sholih akan dimasukkan ke dalam khairul bariyah, yaitu sebaik-baik makhluk, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Itu tadi anak-anakku sekalian, yaitu tentang bacaan surat Al-Bayyinah, dan Al-Bayyinah itu terdiri dari 8 ayat serta kandungan yang harus kita pelajari, bahwa orang yang musyrik dan ahli kitab maka akan dimasukkan ke dalam golongan syarrul bariyah atau golongan seburuk makhluk dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Tetapi apabila orang itu beriman dan beramal soleh, akan dimasukkan ke dalam golongan khairul bariyah atau sebaik-baik makhluk, dan dimasukkan ke dalam surga Aden, dan akan kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Untuk motivasi pada kesempatan kali ini anak-anakku adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kita harus benar-benar belajar sesuai dengan kemampuan kita, karena orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan oleh Allah derajatnya. Ya, demikian anak-anakku sekalian materi surat Al-Bayyinah pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian silahkan selalu semangat belajar, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tetap stay at home walaupun belajar dari rumah. Dari Ustazah cukup sekian, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.